Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai chapter 12 yaitu liquidity risk. Pada kesempatan hari ini, kelompok 2 yang beranggotakan Siti Jumiati dengan NIM 2019-12-11-017, Linda Lestari dengan NIM 2019-12-11-018, Rahmanisa Gema Qurani dengan NIM 2019-12-11-025, Siti Atika dengan NIM 2019-12-11-027, Amalia Husna dengan NIM 2019-12-11-031. Yang pertama, kita akan membahas tentang introduction. Jadi, pada bab ini membahas masalah yang ditimbulkan oleh resiko likuiditas. Tidak seperti resiko yang mengancam solvabilitas lembaga keuangan. Resiko likuiditas adalah aspek normal dari manajemen lembaga keuangan sehari-hari, misalnya DI harus mengelola likuiditas sehingga mereka dapat membayar tunai karena pemegang deposito meminta penarikan dana mereka. Hanya dalam kasus ekstrim, masalah risiko likuiditas berkembang menjadi masalah risiko solvabilitas, di mana lembaga keuangan tidak dapat menghasilkan uang tunai yang cukup untuk membayar kreditur seperti yang dijanjikan. Pada bab ini mengidentifikasi penyebab resiko likuiditas di sisi kewajiban neraca lembaga keuangan serta di sisi aset. Kami membahas metode yang digunakan untuk mengukur eksposur risiko likuiditas lembaga keuangan dan konsekuensi dari risiko likuiditas ekstrem, seperti deposit atau kewajiban menguras dan menjalankan, dan memeriksa mekanisme peraturan yang diterapkan untuk meringankan masalah likuiditas dan mencegah berjalan di lembaga keuangan. Selain itu, beberapa lembaga keuangan lebih terkena risiko likuiditas daripada yang lain. Di satu sisi, lembaga penyimpanan sangat terekspos. Di tengah, perusahaan asuransi jiwa terekspos, dan di sisi lain, reksadana, dana lindung, nilai dana pensiun, dan perusahaan asuransi kecelakaan properti memiliki eksposur yang relatif rendah. Namun, lembaga keuangan ini tentu saja terkena beberapa risiko likuiditas. Sementara fokus diskusi adalah risiko likuiditas di lembaga penyimpanan. Kami juga membahas aspek unik dari risiko likuiditas di jenis lembaga lainnya. Kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan. JP Morgan Chase dapat mengevaluasi risiko likuiditasnya. Saat Anda membaca bab ini, Anda akan melihat banyak tindakan yang dijelaskan dan disertakan sebagai bagian dari strategi manajemen risiko likuiditas JP Morgan. Selanjutnya, krisis keuangan tahun 2000 sampai 2009 itu sebagian disebabkan oleh risiko likuiditas. Ketika pasar sekuritas berbasis hipotek dan hipotek mulai mengalami kerugian besar, pasar kredit membeku dan bank-bank berhenti meminjamkan satu sama lain pada tingkat suku bunga semalam yang tinggi. London Interbank Offered Rate semalam atau suku bunga acuan yang mencerminkan tingkat di mana bank saling meminjam. Lebih dari 2 kali lipat, naik dari 2,57% pada tanggal 29 September tahun 2008 ke level tertinggi sepanjang masa, yaitu 6,88% pada tanggal 30 September 2009. Bank umumnya saling mengandalkan uang tunai yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sehari-hari. Suku bunga pinjaman antar bank umumnya rendah karena keyakinan bahwa lembaga keuangan akan saling membayar. Namun kepercayaan ini runtuh selama krisis keuangan. Tanpa dana antar bank, bank menjadi enggan untuk meminjamkan ke pasar kredit lain, sehingga lebih umum dan meluas krisis likuiditas. Selanjutnya, causes of liquidity risk. Jadi harga yang harus diterima pemegang aset untuk penjualan segera mungkin jauh lebih rendah daripada yang akan diterimanya dengan jangka waktu yang lebih panjang untuk menegosiasikan penjualan. Dengan demikian, beberapa aset dapat dilikuidasi hanya dengan harga jual api yang rendah, sehingga mengancam solvabilitas lembaga keuangan. Sebagai alternatif, daripada melikuidasi aset, lembaga keuangan mungkin berusaha untuk membeli atau meminjam dana tambahan.
Resiko likuiditas muncul karena dua alasan. Yang pertama itu alasan sisi kewajiban dan alasan sisi aset. Selanjutnya, alasan sisi kewajiban itu terjadi ketika pemegang kewajiban lembaga keuangan seperti deposan atau pemegang polis asuransi berusaha untuk segera mencairkan klaim keuangan mereka. Lalu ketika pemegang kewajiban meminta uang tunai dengan menarik simpanan, lembaga keuangan perlu meminjam dana tambahan atau menjual aset untuk memenuhi penarikan tersebut. Aset yang paling liquid adalah uang tunai. Lembaga keuangan menggunakan aset ini untuk membayar pemegang klaim yang ingin menarik dana. Namun, lembaga keuangan cenderung meminimalkan kepemilikan cadangan kas mereka sebagai aset karena cadangan tersebut tidak membayar bunga. Untuk menghasilkan pendapatan bunga, sebagian besar lembaga keuangan berinvestasi pada aset yang kurang liquid dan atau jatuh tempo lebih sama. Sementara bagian besar aset pada akhirnya dapat diubah menjadi uang tunai untuk beberapa aset. Ini hanya dapat dilakukan dengan biaya tinggi ketika aset tersebut harus segera dilikuidasi. Selanjutnya mengenai liquidity risk at depository institution. Jadi liability side liability side liquidity risk seperti yang dibahas dalam bab 2, neraca lembaga penyimpanan atau DI biasanya memiliki sejumlah besar kewajiban langkah jangka pendek seperti giro dan rekening transaksi lainnya yang menandai aset jangka panjang. Rekening giro, rekening deposito, pasar uang atau MMDA, dan rekening transaksi lainnya adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengembalikan klaim mereka ke DI pada hari tertentu dan menuntut pembayaran segera dari nilai nominal klaim deposito mereka secara tunai. Dengan demikian, seorang pemegang rekening giro individu dengan saldo $10.000 dapat meminta uang tunai untuk segera dilunasi seperti halnya perusahaan dengan $100 juta dalam rekening gironya. Secara teori, setidaknya DI yang memiliki 20% dari kewajibannya dalam rekening giro, MMDA, dan rekening transaksi lainnya harus siap membayar jumlah tersebut dengan melikuidasi jumlah aset yang setara pada setiap hari perbankan. Pada tabel 12.1 menunjukkan neraca agregat aset dan kewajiban bank komersial Amerika Serikat per Maret 2015. Seperti yang terlihat pada tabel, total simpanannya itu adalah 85,26% dari total kewajiban, dengan 48,24% giro, MMDA, dan rekening transaksi lainnya. Sebagai pembandingan, aset tunai hanya 13,6% dari total aset. Perhatikan juga bahwa dana pinjaman adalah 12,8% dari total kewajiban. Selanjutnya, pada kenyataannya, lembaga penyimpanan tahu bahwa biasanya hanya sebagian kecil dari simpanannya yang akan ditarik pada hari tertentu. Sebagian besar giro bertindak sebagai simpanan inti konsumen setiap hari, menyediakan sumber dana tabungan dan deposito berjangka yang relatif stabil atau berjangka panjang untuk DI. Selain itu, penarikan simpanan sebagian dapat diimbangi dengan masuknya simpanan baru dan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan DI dalam dan di luar neraca. Manajer DI harus memantau penarikan setoran bersih yang dihasilkan atau pengurasan setoran bersih. Secara khusus, dari waktu ke waktu, manajer DI biasanya dapat memprediksi dengan tingkat akurasi yang baik distribusi probabilitas pengurasan setoran bersih, perbedaan antara penarikan setoran dan penambahan setoran pada setiap hari perbankan normal tertentu. Selanjutnya ada purchase liquidity management. Jadi manajer DI yang membeli likuiditas beralih ke pasar untuk dana yang dibeli, seperti pasar dana federal dan atau pasar perjanjian pembelian kembali, yang merupakan pasar antar bank untuk pinjaman jangka pendek. Atau manajer DI dapat mengeluarkan tambahan sertifikat deposito, grosir, jatuh tempo, atau bahkan menjual beberapa catatan dan obligasi. Misalnya tabel 12.2 panel A menunjukkan neraca DI
segera sebelum dan sesudah pengurasan deposit sebesar 5 juta dolar. Selama jumlah total dana yang terkumpul sama dengan 5 juta dolar, DI pada tanggal 12.2 dapat sepenuhnya mendanai pengurangan setoran bersihnya. Namun ini bisa mahal untuk DI karena membayar harga pasar untuk dana di pasar uang grosir untuk mengimbangi pengurasan bersih pada deposito berbunga rendah. Dengan demikian, semakin tinggi biaya dana yang dibeli relatif terhadap tingkat yang diperoleh dari aset, semakin tidak menarik pendekatan manajemen likuiditas ini. Selanjutnya, karena sebagian besar dana ini tidak tercakup dalam asuransi simpanan, ketersediaannya mungkin terbatas jika lembaga penyimpanan mengalami kesulitan kebangkrutan. Tabel 12.2 panel B menunjukkan neraca DI jika menanggapi pengurangan simpanan dengan menggunakan likuiditas yang dibeli teknik manajemen. Selanjutnya di sini ada tabel 12.2 yaitu effect of net deposit drain of the balance sheet. Jadi perhatikan bahwa manajemen likuiditas yang dibeli telah memungkinkan DI untuk mempertahankan ukuran neraca keseluruhannya sebesar 150 juta tanpa mengganggu ukuran dan komposisi aset dari neracanya, yaitu penyesuaian lengkap terhadap pengurangan deposit terjadi di sisi kewajiban dari lembaran saldo. Dengan kata lain, manajemen likuiditas yang dibeli dapat melindungi sisi aset neraca dari saluran normal di sisi kewajiban neraca. Ini adalah salah satu alasan untuk pertumbuhan besar dalam beberapa tahun terakhir teknik manajemen likuiditas yang dibeli lembaga keuangan dan pasar dana yang dibeli terkait dana Fed, perjanjian pembelian kembali, dan CD grosir. Kami menjelaskan dan mendiskusikan instrumen-instrumen ini secara lebih rinci di bab 18. Pada awal 2000-an, regulator menyatakan keprihatinan tentang peningkatan penggunaan sumber pendanaan atau grosir ini oleh DI. Memang dengan krisis likuiditas yang dialami sama krisis keuangan dana tambahan grosir, sulit dan terkadang tidak mungkin diperoleh. Selanjutnya ada stored liquidity management. Alih-alih memenuhi pengurasan simpanan bersih dengan membeli likuiditas di pasar uang grosir, DI dapat menggunakan manajemen likuiditas yang tersimpan. Artinya, lembaga keuangan dapat melikuidasi sebagian asetnya. Memanfaatkan likuiditas yang tersimpan secara tradisional, DI Amerika Serikat telah menyimpan cadangan uang tunai yang tersimpan telah menyimpan cadangan uang tunai yang disimpan hanya di Federal Reserve dan di brankas mereka. Untuk ini sangat bertujuan. Federal Reserve menetapkan persyaratan cadangan minimum untuk cadangan kas yang harus dimiliki bank. Meski begitu, DI masih cenderung menyimpan cadangan kas melebihi batas minimum yang diperlukan untuk memenuhi pengurangan likuiditas. Jadi di sini ada tabel 12.2 mengenai composition of the DI balance sheet. Selanjutnya, misalkan dalam contoh kita ini tuh bahwa di sisi aset neraca tuh DI biasanya memegang 12 juta dolar asetnya dalam bentuk tunai, di mana 4 juta dolar untuk memenuhi persyaratan cadangan minimum Federal Reserve dan 8 juta dalam bentuk kas berlebihan menyimpan. Kami menggambarkan situasi sebelum pengurasan bersih dalam kewajiban pada tabel 12.3. Panel A, saat deposan menarik 5 juta dolar dalam bentuk deposit. DI dapat memenuhi secara langsung dengan menggunakan kelebihan uang tunai yang disimpan di brankasnya atau di simpanan di DI lain atau di Federal Reserve. Jika pengurangan 5 juta dolar dalam kewajiban deposito dipenuhi dengan pengurangan 5 juta dolar dalam aset tunai yang dimiliki oleh DI, neracanya akan seperti yang ditunjukkan pada tabel 12.2 panel B ketika DI menggunakan kasnya sebagai penyesuaian likuiditas mekanisme. Kedua sisi kontrak neraca dalam contoh ini total aset dan kewajiban DI menyusut dari 150 dolar menjadi 145 juta dolar. Biaya bagi DI dari penggunaan likuiditas yang tersimpan selain dari penurunan ukuran aset adalah bahwa DI harus menyimpan kelebihan aset tingkat rendah dalam bentuk uang tunai di neraca. Dengan demikian, biaya penggunaan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas adalah pengembalian yang hilang atau biaya peluang.
karena tidak dapat menginvestasikan dana ini dalam pinjaman dan aset berpenghasilan tinggi lainnya. Selanjutnya yaitu aset liquidity risk. Sama seperti pengurasan simpanan dapat menyebabkan masalah likuiditas DI. Demikian juga permintaan pinjaman dan pelaksanaan komite pinjaman dan jalur kredit lainnya oleh pinjaman. Dalam beberapa tahun terakhir, DI terutama Bank Umum telah meningkatkan komitmen pinjaman mereka secara signifikan dengan keyakinan bahwa mereka tidak akan digunakan. Komitmen pinjaman yang belum digunakan untuk uang tunai tumbuh dari 529,4% pada tahun 1994 menjadi 1014,6% pada Oktober 2008, sebelum jatuh kembali ke 608,6% selama krisis keuangan. Tabel 12.4 panel A menunjukkan pengaruh pelaksanaan komite pinjaman senilai 5 juta dolar oleh peminjam. Bagian A pada tabel 12.4, panel A adalah neraca sebelum pelaksanaan komitmen, dan bagian B memberikan pinjaman sebesar, dan bagian B adalah neraca setelah latihan. Pelaksanaan komitmen pinjaman berarti bahwa DI perlu segera memberikan pinjaman sebesar 5 juta kepada peminjam. Aset lain naik dari 138 dolar menjadi 143 dolar juta. Ini dapat dilakukan baik dengan manajemen likuiditas yang dibeli, yaitu meminjamkan tambahan 5 juta dolar di pasar uang dan meminjamkan dana ini kepada peminjam. Atau dengan manajemen likuiditas tersimpan mengurangi kelebihan aset kas DI dari 12 juta menjadi 7 juta dolar. Kami menyajikan dua kebijakan ini pada tabel 12.4 pada panel B. Next. Jenis lain dari risiko likuiditas sisi aset muncul dari portofolio investasi LK. Secara khusus, perubahan suku bunga yang tidak terduga dapat menyebabkan nilai portofolio investasi berfluktuasi secara signifikan. Jika suatu bunga meningkat, nilai portofolio efek investasi turun dan kerugian besar dalam nilai portofolio dapat terjadi. Lihat bab 15 tentang risiko pasar. Selanjutnya, ada risiko likuiditas di pasar tertentu akan menurunkan karena pedagang pasar ingin menjual dan tidak adanya yang mau membeli. Telah dikemukakan bahwa perkembangan teknologi dan lainnya telah menyebabkan peningkatan yang stabil dalam likuiditas pasar uang. Namun, hal ini patut dipertanyakan karena ada kecenderungan yang meningkat ke arah perilaku kelompok, di mana sebagian besar pedagang ingin melakukan jenis perdagangan yang sama seperti penjualan pada waktu tertentu. Selama aksi jual likuiditas mengering dan sekuritas investasi hanya dapat dijual dengan harga jual api, hasilnya adalah penurunan nilai portofolio investasi dan meningkatkan risiko likuiditas bagi LK. Next. Selanjutnya yaitu measuring DI liquidity risk exposure. Next. Yaitu financing gap dan the financing requirement. Cara pertama untuk mengukur exposure risiko likuiditas adalah dengan menentukan gap pembiayaan DI. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, meskipun deposit dapat menarik dananya segera, mereka tidak melakukan dalam keadaan normal. Rata-rata sebagian besar giro tetap berada di DI untuk jangka waktu yang cukup lama, seringkali 2 tahun atau lebih. Dengan demikian, manajer DI sering menganggap basis simpanan rata-rata termasuk giro sebagai sumber dana inti yang sering waktu dapat mendanai jumlah pinjaman rata-rata DI. Kami mendefinisikan kesenjangan pembiayaan sebagai perbedaan antara pinjaman rata-rata DI dan simpanan rata-rata inti, atau financing gap sama dengan average loans dikurangi average deposit. Jika kesenjangan pembiayaan ini positif, DI harus didanai dengan menggunakan kas dan alat liquid dan atau meminjam dana di pasar uang. Dengan demikian, financing gap sama dengan liquidity asset ditambah
borrowed funds. Kita dapat menulis hubungan ini sebagai financing gap ditambah liquidity asset ditambah dengan financing requirement atau borrowed funds. Next. Sebagaimana dinyatakan dengan cara ini, implikasi likuiditas dan manajerial dari kebutuhan pembiayaan, yaitu kesenjangan pembiayaan ditambah aset likuid DI, adalah bahwa tingkat simpanan inti dan pinjaman serta jumlah aset likuid menentukan kebutuhan dana pinjaman atau pembelian DI. Secara khusus, semakin besar kesenjangan pembiayaan DI dan kepemilikan aset likuid, semakin besar jumlah dana yang dibutuhkan untuk meminjam pasar uang dan semakin besar exposure-nya terhadap masalah likuid dari kegantungan tersebut. Neraca pada tabel 12.6 menunjukkan hubungan antara kesenjangan pembiayaan, alat likuid, dan kebutuhan pembiayaan dana pinjaman. Lihat juga persamaan berikut. Berikut adalah tabel 12.6 Financing Requirement of DI in Millions Dollar. Di sini ada aset dan liabilities equity. Next. Kesenjangan pembiayaan yang melebar dapat memperingatkan masalah likuiditas di masa depan untuk DI karena mengindikasikan peningkatan penarikan deposito. Deposito inti turun di bawah 20 juta dolar pada tabel 12.6. Dan peningkatan pinjaman karena peningkatan pelaksanaan komitmen pinjaman, pinjaman meningkat di atas 25 juta dolar. Jika DI tidak mengurangi aset likuidnya, mereka tetap di 5 juta dolar. Manajer harus menggunakan lebih banyak pinjaman pasar uang. Saat ini meningkat pemberi pinjaman yang canggih di pasar uang mungkin khawatir tentang kelayakan kredit DI. Mereka mungkin bereaksi dengan mengenakan premi risiko yang lebih tinggi pada dana pinjaman yang menetapkan batas kredit yang lebih ketat dan tidak mengulirkan dana kepinjaman ke DI. Jika kebutuhan pembiayaan DI melebihi batas tersebut, maka DI dapat menjadi pilot. Kemungkinan kebangkrutan ini juga menyoroti kebutuhan manajer DI untuk terlihat dalam perencanaan likuiditas aktif untuk menghindari krisis tersebut. Next. Lalu ada source and use of liquidity. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, risiko likuiditas di DI muncul dari pelaksanaan bisnis yang berkelanjutan seperti penarikan simpanan dan atau dari permintaan pinjaman baru atau kebutuhan selanjutnya untuk memenuhi permintaan tersebut melalui likuidasi aset atau pinjaman dana. Oleh karena itu, ukuran kedua dari eksposur risiko likuiditas yang mungkin digunakan oleh manajer DI adalah dengan mengukur posisi likuiditas DI setiap hari. Jika memungkinkan, alat yang berguna adalah pernyataan likuiditas bersih yang menyatukan sumber dan penggunaan likuiditas dan dengan demikian memberikan ukuran posisi likuiditas bersih DI. Pernyataan seperti ini untuk bank pusat uang Amerika Serikat hipotetis disajikan pada tabel 12.7. Nah, tabel 12.7 ini adalah net liquidity position in miliar dolar. Next. DI dapat memperoleh dana likuid dengan 3 cara. Pertama, yaitu dapat segera menjual aset likuidnya seperti T-bills dengan risiko harga yang lebih kecil dan biaya transaksi yang rendah. Kedua, dapat meminjam dana di pasar uang atau dana yang dibeli hingga jumlah maksimum. Ini adalah pedoman internal berdasarkan penilaian manajer tentang batas kredit yang memungkinkan akan dikenakan pasar dana yang dibeli atau dipinjam oleh DI. Ketiga, dapat menggunakan kelebihan cadangan kas melebihi dan di atas jumlah yang dimiliki untuk memenuhi persyaratan cadangan yang ditetapkan oleh pelaturan. Pada tabel 12.7, sumber likuiditas di DI berjumlah 14.500 juta dolar. Dibandingkan ini dengan penggunaan likuiditas DI, khususnya jumlah dana yang dipinjam atau dibeli yang telah digunakan misalnya dana Fed, RP yang dipinjam, dan jumlah uang tunai yang telah dipinjam dari Federal Reserve melalui pinjaman jendela diskon. Ini total 7.000 juta dolar. Akibatnya DI memiliki posisi likuiditas bersih yang positif sebesar 7.500 juta dolar. Sumber dan penggunaan likuiditas ini dapat dengan mudah dilacak setiap hari. Posisi likuiditas bersih pada tabel 12.7
mencantumkan sumber yang diharapkan manajemen dan penggunaan likuiditas. Untuk Bank Pusat Uang Hipotesis, semua LK melaporkan sumber historis dan penggunaan likuiditas mereka dalam laporan tahunan dan triwulan. Laporan 12A untuk bab ini terdapat di situs web P. Morgan Chase karena mengajar di situs web buku www.mhe.com atau Saunders 9E. Menyajikan pernyataan sumber dan penggunaan data Maret 2015 untuk JP Morgan Chase. Karena manajer FI berurusan dengan risiko likuiditas, sumber historis, dan penggunaan laporan likuiditas dapat membantu manajer dalam menentukan di mana masalah likuiditas di masa depan mungkin muncul. Next. Selanjutnya yaitu peer group ratio comparison. Cara ketiga untuk mengukur exposure likuiditas DI adalah dengan membandingkan rasio kunci dan fitur neraca tertentu dari DI seperti pinjaman terhadap deposito, dana pinjaman, serta total aset terhadap total aset dan komitmen untuk meminjamkan rasio aset. Dengan DI dari ukuran dan lokasi geografis yang sama. Rasio pinjaman yang tinggi terhadap simpanan dan dana pinjaman terhadap total aset berarti bahwa DI sangat bergantung pada pasar uang jangka pendek. Daripada pada simpanan inti untuk mendanai pinjaman, ini bisa berarti masalah likuiditas di masa depan jika DI berada pada atau mendekati batas pinjamannya di pasar dana yang dibeli. Demikian pula rasio komitmen pinjaman yang tinggi terhadap aset menunjukkan kebutuhan akan tingkat likuiditas yang tinggi untuk mendanai setiap penarikan yang tidak terduga dari pinjaman ini. DI dengan komitmen tinggi sering menghadapi exposure resiko likuiditas yang lebih besar daripada DI dengan komitmen rendah. Berikut adalah tabel 12.8 yaitu Liquidity Exposure Radio for two banks tahun 2015. Yaitu ada Northern Trust Bank dan sama Bank of America. Next. Pada tabel 12.8 mencantumkan nilai Maret 2015 dari rasio ini untuk dua bank, yaitu Northern Trust Bank dan Bank of America atau BOA. Bahwa Bank Pusat Uang lebih mengandalkan dana pinjaman dari NT, yaitu Bank Pusat Non-Uang. Rasio dana pinjaman bank terhadap total aset adalah 8,84% dan NT adalah 10,22% untuk BOA. Selanjutnya, rasio pinjaman terhadap simpanan masing-masing adalah 36,94% dan 68,7% untuk NT dan BOA. Sebagai bank pusat yang utama, BOA mendapatkan lebih banyak pendanaan pinjaman dari pasar dana pinjaman daripada dari pasar deposito. Northern Trust Bank, pusat non keuangan yang lebih kecil, menggunakan simpanan lebih banyak daripada dana pinjaman untuk mendanai pinjamannya. Akibatnya, BOA memiliki risiko likuiditas yang lebih besar daripada NT. Rasio bank ini dari simpanan inti, deposito stabil FI seperti giro, rekening now, MMDA, rekening tabungan lainnya, dan CD retail itu terhadap total aset di sisi lain adalah 35,77% dan 71,24% untuk NT dan BOA masing-masing. Sementara BOA menggunakan lebih banyak dana pinjaman dari NT, lebih dari setengah simpanan NT adalah rekening luar negeri daripada simpanan inti domestik. Jadi sementara BOA mendapatkan lebih banyak dana likuidnya dari pasar dana pinjaman daripada NT. BOA memiliki pasokan simpanan stabil dari jauh lebih besar untuk membatasi risiko likuiditas. Selanjutnya, NT memiliki risiko komitmen pinjaman atau jalur kredit terhadap total aset sebesar 33,37%, sedangkan BOA memiliki rasio jauh lebih besar yaitu 47,13%. Next. Selanjutnya ada liquidity index. Jadi liquidity index yaitu ukuran terakhir dari risiko likuiditas adalah dengan menggunakan indeks likuiditas. Dikembangkan oleh Jim Peirce di Federal Reserve. Indeks ini mengukur potensi kerugian yang dapat diderita
financial institution dari pelepasan aset secara tiba-tiba atau penjualan cepat dibandingkan dengan jumlah yang akan diterimanya pada nilai pasar wajar yang ditetapkan dalam kondisi atau penjualan pasar normal yang mungkin memakan waktu lama sebagai hasil dari proses pencarian dan penawaran yang cermat. Semakin besar perbedaan antara harga aset penjualan langsung atau PI dan harga pasar wajar P bintang kecil I, semakin tidak liquid portofolio aset DI. Tentukan indeks I sedemikian rupa hingga I sama dengan sigma N, I sama dengan 1, dengan omega I dikali dengan PI dibagi dengan P bintang I. Di mana omega I adalah presentasi dari setiap aset dalam portofolio financial institution, yaitu sigma NI sama dengan 1 dan omega I sama dengan 1. Jadi indeks likuiditas akan selalu berada di antara 0 dan 1. Indeks likuiditas untuk DI ini juga dapat dibandingkan dengan indeks yang dihitung untuk per grup dari DI yang serupa. Next. Kita masuk ke new liquidity risk measure implemented by the bank for international settlement. Rasio cakupan likuiditas atau LCR bertujuan untuk memastikan bahwa DI mempertahankan tingkat yang memadai dari aset likuid berkualitas tinggi atau HQLA yang dapat dikonversi menjadi uang tunai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas untuk jangka waktu 30 hari di bawah skenario tekanan likuiditas akut yang ditentukan oleh pengawas. Skenario yang ditentukan menggabungkan guncangan spesifik institusi dan sistemik yang didasarkan pada keadaan aktual yang dialami dalam krisis keuangan global. Dengan demikian, pemeliharaan LCR dimaksudkan untuk memastikan bahwa DI dapat bertahan dari skenario tekanan likuiditas yang parah setidaknya selama 30 hari. LCR dilaporkan kepada supervisor DI setiap bulan. Dengan rumus liquidity coverage ratio sama dengan stock of high quality liquid asset dibagi dengan total net cash outflow over the next 30 calendar days lebih besar atau sama dengan dari 100%. Next. Stok aset liquid berkualitas tinggi dengan pembilang LCR didefinisikan sebagai berikut. Jadi aset liquid harus tetap liquid pada saat stres, yaitu dapat diubah menjadi uang tunai dengan sedikit kehilangan nilai dan dapat digunakan di jendela diskon bank sentral sebagai jaminan. Lalu aset liquid harus tidak terbebani. Aset liquid dibagi menjadi level 1 dan juga level 2. Jumlah level 1 tidak memiliki batasan dan jumlah level 2 dibatasi hingga 40% dari total aset liquid. Level 1 sama dengan cash ditambah dengan central bank reserve ditambah dengan sovereign debt. Lalu untuk level 2A sama dengan mortgage backed securities that are government guaranteed ditambah dengan corporate bonds dikali dengan plain vanilla rated at least AA min. Lalu untuk level 2B residential mortgage backed securities that are not government guaranteed ditambah dengan lower rated corporate bonds plain vanilla ditambah dengan blue chip equities. Next. Lalu selanjutnya di sini ada istilah potongan rambut minimal 15% harus diterapkan pada nilai setiap aset level 2A. Lalu istilah juga untuk potongan rambut minimal 50% harus diterapkan pada nilai setiap aset level 2B. Aset level 2B mungkin tidak mencakup lebih dari 15% saham HQLA bank. Lalu aset level 2 tidak boleh secara agregat mencakup lebih dari 40% saham HQLA bank. Total arus kas keluar bersih dengan penyebut rasio didefinisikan sebagai total net cash outflows over the next 30 calendar days sama dengan outflows dikurangin min inflows 75% of outflows. Next. Lalu kita masuk ke net stable funding ratio. Rasio pendanaan stabil bersih atau NSFR memiliki likuiditas jangka panjang pada neraca DI.
NSFR mengevaluasi likuiditas di seluruh neraca dan memberikan insentif bagi DI untuk menggunakan sumber pembiayaan yang stabil. Rasio likuiditas jangka panjang ini membutuhkan jumlah minimum dana stabil yang dimiliki selama jangka waktu 1 tahun berdasarkan faktor risiko likuiditas yang ditetapkan untuk eksposur likuiditas aset di dalam dan di luar neraca. NSFR dimaksudkan untuk memastikan bahwa aset jangka panjang didanai dengan jumlah minimum kewajiban stabil. Ini membatasi ketergantungan pada pendanaan grosir jangka pendek yang merupakan masalah utama dalam krisis keuangan. Pada dasarnya, pendanaan stabil dicari untuk semua aset dan sekuritas tidak likuid yang dimiliki, di mana pendanaan stabil didefinisikan sebagai pembiayaan ekuitas dan kewajiban yang diharapkan menjadi sumber dana yang dapat diandalkan selama jangka waktu 1 tahun. Rasio NSFR akan dilaporkan kepada pengawas DI setiap triwulan mulai tahun 2018. Dengan NSFR sama dengan available amount of stable funding dibagi dengan required amount of stable funding lebih besar daripada 100%. Next. Pendanaan stabil yang tersedia dengan pembilang rasio meliputi yang pertama modal bank, lalu saham preferen dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun, lalu kewajiban dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dan porsi simpanan eceran dan simpanan grosir diharapkan tetap ada di bank selama periode tekanan istimewa. Di sini ada tabel 1210 yang merupakan komponen of available stable funding dan juga associated ASF factors. Jadi untuk komponen of ASF kategori itu ada jumlah total modal termasuk tier 1 dan tier 2 sebagaimana didefinisikan dalam standar modal global yang dikeluarkan oleh komite. Lalu jumlah total saham preferen yang tidak termasuk dalam tier 2 yang memiliki sisa jatuh tempo efektif 1 tahun atau lebih dengan mempertimbangkan setiap opsi eksplisit atau tertanam yang akan mengurangi jatuh tempo yang diharapkan menjadi kurang dari 1 tahun. Lalu jumlah total pinjaman dan kewajiban yang dijamin dan tidak dijamin, termasuk deposito berjangka dengan sisa jatuh tempo efektif 1 tahun atau lebih, tidak termasuk instrumen dengan opsi eksplisit atau melekat yang akan mengurangi ekspektasi jatuh tempo menjadi kurang dari 1 tahun. Opsi tersebut termasuk opsi yang dapat dijalankan atas kebijakan investor dalam jangka waktu 1 tahun dengan ASF faktor sama dengan 100%. Lalu deposito atau giro tidak jatuh tempo yang stabil dan atau deposito berjangka sebagaimana didefinisikan dalam LSR dengan sisa jatuh tempo kurang dari 1 tahun yang disediakan oleh pelanggan retail dan pelanggan usaha kecil dengan ASF faktor 95%. Lalu untuk kurang stabil sebagaimana didefinisikan dalam LSR, non-maturity, giro, dan atau deposito berjangka dengan sisa jatuh tempo kurang dari 1 tahun yang disediakan oleh pelanggan retail dan bisnis kecil dengan ASF faktor 90%. Pendanaan grosir tanpa jaminan deposito non-maturity dan atau deposito berjangka dengan sisa jatuh tempo kurang dari 1 tahun disediakan oleh korporasi non-finansial, pemerintah, bank sentral, bank pembangunan, multilateral, dan juga PSE dengan ASF faktor sama dengan 50%. Semua kategori kewajiban dan ekuitas lainnya yang tidak termasuk dalam kategori-kategori sebelumnya dengan ASF faktor 0%. Next. Jumlah dana stabil atau ASF yang tersedia dihitung terlebih dahulu menetapkan nilai ekuitas dan kewajiban DI ke salah satu dari 5 kategori seperti yang disajikan pada tabel 1210 tadi. Jadi jumlah yang ditetapkan untuk setiap kategori dikalikan dengan faktor ASF, lalu total ASF adalah jumlah dari jumlah tertimbang. Pendanaan stabil yang dibutuhkan dengan penyebut rasio diukur dengan menggunakan asumsi pengawasan atas karakteristik profil resiko likuiditas aset DI, exposure of balance sheet, dan aktivitas terpilih lainnya. Jumlah pendanaan stabil yang diperlukan dihitung sebagai jumlah nilai aset neraca yang dimiliki dan didanai oleh DI. Dikalikan dengan faktor pendanaan stabil yang diperlukan RSF khusus yang ditetapkan untuk setiap jenis aset tertentu. Ditambah jumlah aktivitas off balance sheet, OBS, atau potensi exposure likuiditas. Dikalikan dengan faktor RSF terkait. Faktor RSF yang diterapkan pada nilai yang dilaporkan dari setiap aset atau exposure
OBS adalah jumlah item yang menurut supervisor harus didukung dengan pendanaan yang stabil. Faktor RSF yang ditetapkan untuk berbagai jenis aset dimaksudkan untuk memperkirakan jumlah aset tertentu yang tidak dapat dijual atau digunakan sebagai jaminan dalam pinjaman yang dijamin selama peristiwa likuiditas parah yang berlangsung selama 1 tahun. Lalu ada tabel 12-11 yang merangkum jenis aset tertentu yang akan ditetapkan untuk setiap kategori aset dan faktor RSF yang terkait. Next. Kita masuk ke other liquidity risk control measures. Jadi selain LSR dan juga NSFR, regulator akan memantau beberapa DI tambahan dan tren di seluruh sistem. Metrik tambahan ini menangkap informasi spesifik yang terkait dengan arus kas bank, struktur neraca, agunan tanpa beban yang tersedia, dan indikator pasar tertentu. Langkah-langkah pemantauan tambahan meliputi yang pertama, ketidaksesuaian jatuh tempo kontraktual, bandingkan aset dengan kewajiban dalam rentang waktu berdasarkan jatuh tempo, misalnya semalam, 7 hari, dan juga 14 hari, 1, 2, 3, 4, dan juga 9 bulan. Lalu ada 1, 2, 3, sampai 5 tahun, dan seterusnya. Data ketidaksesuaian maturitas harus diberikan kepada supervisor DI secara berkala. Yang kedua ada konsentrasi pendanaan. Identifikasi sumber pendanaan grosir yang sangat penting sehingga penarikan dana ini dapat memicu masalah likuiditas. Lalu yang ketiga, aset tidak terbebani yang tersedia. Identifikasi kuantitas dan karakteristik utama, termasuk denominasi, mata uang, dan lokasi. Aset tak terbebani bank yang tersedia, aset-aset ini berpotensi untuk digunakan sebagai agunan untuk memperoleh tambahan pendanaan yang dijamin di pasar sekunder dan atau memenuhi syarat di bank sentral, dan dengan demikian berpotensi menjadi sumber likuiditas tambahan bagi bank. Lalu yang keempat, LSR menurut mata uang yang signifikan, pantau LSR dalam mata uang yang signifikan. Ini akan memungkinkan DI dan supervisor untuk melacak potensi masalah ketidakcocokan mata uang yang dapat muncul. Lalu yang terakhir, alat pemantauan terkait pasar. Jadi memantau data pasar frekuensi tinggi, termasuk data pasar dan informasi di sektor keuangan dengan sedikit atau tanpa jeda waktu. Langkah-langkah tersebut dapat digunakan sebagai indikator peringatan dini dalam memantau potensi kesulitan likuiditas di perbankan. Next. Masuk ke liquidity planning yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu liquidity planning. Sebagaimana tersirat oleh rasio likuiditas baru BIS, perencanaan likuiditas merupakan komponen kunci dalam mengukur dan mampu untuk menangani risiko likuiditas dan biaya terkait. Secara khusus perencanaan likuiditas memungkinkan manajer untuk membuat keputusan prioritas pinjaman yang penting sebelum masalah likuiditas muncul. Perencanaan tersebut dapat menurunkan biaya dana atau dengan menentukan bauran pendanaan yang optimal dan dapat meminimalkan jumlah kelebihan cadangan yang harus dimiliki oleh DI. Rencana likuiditas memiliki sejumlah komponen. Komponen yang pertama yaitu penggambaran detail dan tanggung jawab manajerial. Tanggung jawab diberikan kepada personel manajemen kunci jika terjadi krisis likuiditas. Badan pengatur adalah Federal Reserve dan FDIC. Rencana likuiditas juga merinci bidang tanggung jawab manajerial dalam mengungkap informasi kepada publik yang termasuk deposan. Komponen kedua yaitu dari rencana likuiditas adalah daftar rinci penyedia dana yang paling mungkin untuk menarik serta pola penarikan dana. Misalnya dalam krisis lembaga keuangan seperti reksadana dan dana pensiun, lebih mungkin daripada bank koresponden dan perusahaan kecil untuk menarik dana dengan cepat dari bank dan barang bekas. Pada gilirannya, bank koresponden dan perusahaan kecil lebih mungkin daripada deposan individu untuk menarik dana dengan cepat. Hal ini membuat exposure likuiditas menjadi sensitif terhadap dampak perubahan komponen pendanaan di masa mendatang. Selanjutnya, DI menghadapi penarikan deposito musiman yang sangat besar pada kuartal sebelum Natal. Komponen ketiga yaitu dari perencanaan likuiditas adalah identifikasi ukuran potensi simpanan dan penarikan dana selama berbagai jangka waktu di masa yang akan datang, misalnya 1 minggu, 1 bulan, 1 kuartal, dan lain-lain. Serta sumber pendanaan
pasar swasta alternatif untuk memenuhi penarikan tersebut, misalnya pinjaman darurat dari FI lain dan Federal Reserve. Next. Selanjutnya yaitu ini merupakan tabel 12-12 yang merupakan deposit distribution and possible withdrawal involved in DI liquidity plan in $1 million. Komponen keempat yaitu dari rencana tersebut menetapkan batas internal pada pinjaman anak perusahaan dan cabang yang terpisah serta batas untuk premi risiko yang dapat diterima untuk membayar di setiap pasarnya seperti dana PET, RV, CD, dan lain-lain. Selain itu, rencana tersebut merinci urutan aset untuk pelepasan untuk mengantisipasi berbagai tingkat atau intensitas penarikan deposit atau dana. Rencana tersebut dapat berkembang dari komite manajemen aset, kewajiban DI, dan dapat diteruskan ke berbagai departemen utama DI, misalnya departemen keuangan dan media uang, yang memainkan peran penting sehari-hari dalam pendanaan kewajiban. Perhatikan misalnya pada tabel 12-12, data untuk DI yang menyimpan $250 juta deposito dari reksadana, dana pensiun, bank responden, usaha kecil, dan individu. Tabel tersebut mencakup penarikan rata-rata dan maksimum yang diharapkan selama periode 1 minggu, 1 bulan, dan seperempat berikutnya. Rencana likuiditas untuk DI menguraikan bagaimana menutupi penarikan deposito yang diharapkan jika itu terwujud. Dalam hal ini, DI akan berusaha untuk menutupi penarikan simpanan yang diharapkan selama 3 bulan ke depan. Pertama dengan simpanan baru, kemudian dengan likuidasi surat berharga dalam portofolio investasinya, kemudian dengan pinjaman dari lembaga keuangan lain, dan terakhir jika perlu dengan pinjaman dari Federal Reserve. Next. Selanjutnya yaitu liquidity risk, unexpected deposit drain, and banks. Liquidity risk, unexpected deposit drains, and bank runs dalam kondisi normal dan dengan perencanaan manajemen yang tepat, baik penarikan simpanan bersih maupun pelaksanaan komitmen pinjaman tidak menimbulkan masalah likuiditas yang signifikan bagi DI karena ketersediaan pinjaman atau kelebihan cadangan kas cukup untuk memenuhi kebutuhan yang diantisipasi. Sebagai contohnya, bahkan pada bulan Desember dan musim liburan musim panas, ketika penarikan simpanan bersih tinggi, DI mengantisipasi efek musiman ini dengan menahan kelebihan cadangan kas atau pinjaman yang lebih besar dari biasanya di pasar uang grosir. Akan tetapi masalah likuiditas besar dapat muncul jika pengurasan simpanan sangat besar dan tidak terduga. Drainage deposit yang tidak normal atau terguncang dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu yang pertama kekhawatiran tentang solvabilitas DI relatif terhadap DI lainnya. Yang kedua, kegagalan DI terkait yang menyebabkan meningkatkan kekhawatiran deposan tentang solvabilitas DI lainnya atau efek penularan. Yang ketiga, perubahan mendadak dalam preferensi investor mengenai kepemilikan aset keuangan non-bank seperti T-bills atau saham reksadana yang relatif terhadap deposito. Dalam kasus seperti ini, lonjakan penarikan setoran bersih yang tiba-tiba dan tidak terduga akan beresiko memicu bank run yang pada akhirnya dapat memaksa bank mengalami kebangkrutan. Next. Selanjutnya, deposit drains and bank runs liquidity risk. Inti dari resiko likuiditas bank run adalah sifat fundamental dan unik dari kontrak giro. Secara khusus, kontrak giro merupakan kontrak yang datang pertama yang dilayani pertama dalam arti bahwa tempat deposan ada barisan menentukan jumlah yang dapat ditarik dari DI. Secara khusus, seorang deposan dibayar secara penuh atau tidak mendapat apa-apa karena kontrak giro membayar penuh hanya sebagian tertentu dari deposan ketika aset DI dinilai kurang dari depositonya. Dan karena deposan menyadari hal ini, setiap ini di luar DI mendorong deposan lain untuk bergabung. Bahkan jika mereka tidak membutuhkan uang tunai hari ini untuk keperluan konsumsi normal, dengan demikian bahkan
Sedangkan deposan inti DI yang sebenarnya tidak perlu menarik simpanan untuk kebutuhan konsumsi secara rasional berusaha menarik dana mereka segera ketika mereka melihat peningkatan tiba-tiba dalam antrian DI. Next. Seiring berkembangnya Bank Ran, permintaan untuk penarikan setoran bersih itu tumbuh. DI awalnya dapat memenuhi dengan mengurangi cadangan kasnya, menjual aset yang liquid atau siap dipasarkan seperti T-bills dan bond, dan berusaha meminjam di pasar uang. Ketika Bank Ran meningkat dalam intensitas, lebih banyak deposan bergabung dengan garis penarikan, dan krisis likuiditas akan berkembang. Secara khusus, DI merasa sulit jika bukan tidak mungkin untuk meminjam di pasar uang dengan harga berapapun. Juga ia telah menjual semua aset likuid, uang tunai, dan obligasi serta pinjaman yang dapat dijual. DI kemungkinan hanya menyisakan DI kemudian hanya menyisakan pinjaman yang relatif tidak likuid di sisi aset neraca untuk memenuhi klaim deposan atas uang tunai. Namun pinjaman ini dapat dijual atau dilikuidasi hanya dengan diskon sangat besar dari nilai nominalnya. DI yang perlu melikuidasi aset jangka panjang dengan harga jual untuk memenuhi pengurasan simpanan yang berkelanjutan menghadapi kemungkinan kuat bahwa hasil dari penjualan aset tersebut tidak cukup untuk memenuhi permintaan kas deposan. Masalah likuiditas DI kemudian berubah menjadi masalah solvabilitas, yaitu DI harus menutup pintunya insentif bagi para deposan untuk menjalankan terlebih dahulu dan mengajukan pertanyaan kemudian menciptakan ketidakstabilan mendasar dalam sistem perbankan di mana DI yang tidak sehat dapat didorong ke dalam kebangkrutan dan kegagalan oleh perusahaan deposan besar yang tak terduga dan tuntutan likuiditas. Hal ini terutama terjadi dalam periode penyebaran yang menular atau kepanikan bank ketika deposan kehilangan kepercayaan pada sistem perbankan secara keseluruhan dan terlibat dalam pelarian pada semua DI dengan tidak membeda-bedakan secara material di antara mereka sesuai dengan kualitas aset mereka. Next. Selanjutnya yaitu Bank Ran, the discount window, and deposit insurance. Bank Ran, the discount window, and deposit insurance, regulator telah mengakui ketidakstabilan yang melekat pada sistem perbankan karena fitur pembayaran semua atau tidak sama sekali dari kontrak deposito. Akibatnya mekanisme regulasi dibuat untuk meringankan masalah likuiditas DI dan untuk mencegah bank runs dan kepanikan. Dua perangkat isolasi risiko likuiditas utama adalah asuransi simpanan dan jendela dan diskon window. Karena efek kesejahteraan sosial yang serius yang dapat ditimbulkan oleh penyakit menular, regulator pemerintah dari lembaga penyimpanan telah membentuk program penjaminan yang menawarkan kepada pemegang simpanan berbagai tingkat perlindungan asuransi untuk mencegah pelarian. Misalnya selama krisis keuangan 2008 sampai 2009, dalam upaya untuk memberikan stabilitas ke sistem keuangan perbankan AS, program bantuan bermasalah atau TARP yang memberikan dana Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk membeli hipotek dan sekuritas lainnya dari keuangan. Lembaga juga meminta FDIC untuk meningkatkan asuransi simpanan menjadi $250.000 dari $100.000 per orang per lembaga. Jika pemegang simpanan yakin bahwa klaimnya benar-benar aman, bahkan jika DI dalam kesulitan, pemegang tidak memiliki insentif untuk menjalankannya. Posisi pemegang simpanan dalam antrean tidak lagi mempengaruhi kemampuannya untuk memperoleh dana. Menyetorkan asuransi menghalangi serta menyetorkan asuransi akan menghalanginya. Namun mengetahui bahwa simpanan mereka diasuransikan, pemegang simpanan cenderung tidak akan panik jika ada masalah solvabilitas bank yang dirasakan. Asuransi simpanan menciptakan situasi di mana DI lebih cenderung meningkatkan risiko likuiditas pada neraca mereka. Next. Tiga program pinjaman ditawarkan melalui diskon window, the PET, kredit primer tersedia untuk lembaga penyimpanan yang umumnya sehat dalam jangka waktu yang sangat pendek.
Biasanya dalam semalam pada tingkat target Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC, untuk dana federal, kredit sekunder tersedia untuk lembaga penyimpanan yang tidak mempengaruhi syarat untuk kredit primer. Ini diperpanjang dalam jangka waktu yang sangat pendek. Biasanya dalam semalam pada tingkat yang di atas tingkat kredit utama. Program kredit musiman Federal Reserve dirancang untuk membantu lembaga penyimpanan kecil dalam mengelola perubahan musiman yang signifikan dalam pinjaman dan simpanan mereka. Kredit musiman tersedia untuk lembaga penyimpanan yang dapat menunjukkan pola yang jelas dari perubahan kebutuhan pendanaan intra-tahunan yang berulang. Institusi yang memenuhi syarat biasanya berlokasi di kawasan pertanian atau wisata. Kami membahas ini secara rinci dalam bab 9, seperti yang kami jelaskan pada bab 19, asuransi simpanan telah efektif mencegah kepanikan bank sejak tahun 1933, meskipun penyediaan penjaminan simpanan bukannya tanpa biaya lain. Next. Selanjutnya mengenai liquidity risk at other types of financial institution. Life insurance companies. Lembaga penyimpanan bukan satu-satunya lembaga keuangan yang terkena risiko likuiditas atau bermasalah. Seperti DI, perusahaan asuransi, asuransi jiwa memiliki cadangan kas dan aset likuid lainnya untuk memenuhi pembatalan polis atau penyerahan dan kebutuhan modal kerja lainnya yang timbul dalam proses penulisan asuransi. Pembatalan awal polis asuransi mengakibatkan penanggung harus membayar tertanggung nilai penyerahan polis itu. Dalam kegiatan bisnis modal, pendapatan premi dan pengembalian portofolio aset perusahaan asuransi cukup untuk memenuhi arus cash keluar yang diperlukan ketika pemegang polis mencairkan atau menyerahkan polis mereka lebih awal. Seperti halnya DI, distribusi atau pola pendapatan premi dikurangnya likuidasi pemegang polis yang biasanya dapat diprediksi. Namun, ketika pendapatan premi tidak cukup untuk memenuhi penyerahan, perusahaan asuransi jiwa dapat menjual beberapa asetnya yang relatif liquid seperti obligasi pemerintah. Lalu dalam hal ini, obligasi bertindak sebagai penyangga atau aset cadangan sumber likuiditas bagi perusahaan asuransi. Namun demikian, kekhawatiran tentang solvabilitas perusahaan asuransi dapat mengakibatkan penurunan pendapatan premi baru dan pemegang polis yang ada berusaha untuk membatalkan polis karena dengan mengungkapkannya lebih awal. Untuk memenuhi permintaan uang tunai yang luar biasa, perusahaan asuransi jiwa dapat dipaksa untuk melikuidasi aset lain dalam portofolionya, seperti pinjaman hipotek komersial dan sekuritas lainnya, yang dinilai berpotensi dengan harga jual api. Seperti halnya DI, likuidasi aset paksa dapat mendorong perusahaan asuransi menjadi bangkrut. Next. Selanjutnya, property casualty insurance. Seperti yang dibahas dalam bab 3, perusahaan asuransi properti atau PC menjual polis asuransi perusahaan terhadap kontingensi tertentu yang berdampak pada properti nyata atau individu. Tidak seperti asuransi jiwa, kontingensi PC, dan pertanggungan polis relatif berjangka pendek, seringkali 1 hingga 3 tahun. Dengan bantuan tabel kematian, klaim pada polis asuransi jiwa umumnya dapat diprediksi. Klaim PC seperti yang terkait dengan bencana alam, bagaimanapun hampir tidak mungkin untuk diprediksi. Akibatnya, aset perusahaan asuransi PC cenderung berjangka pendek dan liquid daripada aset asuransi jiwa. Kontrak asuransi PC dan interval penetapan premi biasanya juga relatif pendek, sehingga masalah yang disebabkan oleh penyerahan polis tidak terlalu parah. Exposure likuiditas terbesar perusahaan asuransi PC terjadi ketika pemegang polis membatalkan atau gagal memperbarui polis
dengan perusahaan asuransi karena risiko kebangkrutan, harga, atau alasan persaingan. Hal ini dapat menyebabkan arus kas untuk premi perusahaan asuransi ketika ditambahkan ke hasil investasinya tidak cukup untuk memenuhi klaim pemegang polis. Sebagai alternatif, klaim besar yang tidak terduga dapat terwujud dan melebihi aliran pendapatan premi dan pengembalian pendapatan dari aset. Bencana seperti badai Andrew pada tahun 1991 dan Karantina Storm pada tahun 2005 telah menyebabkan krisis likuiditas yang parah dan kegagalan di antara perusahaan asuransi PC yang lebih kecil. Yang lebih baru adalah kegagalan raksasa asuransi AIG yang pada akhir musim panas 2008 mengalami kerugian sebesar 18 miliar dolar dari jaminan, yaitu Credit Default Swap atau CDS, yang tertulis pada derivatif hipotek. Next. Karena nilai sekuritas utang hipotek menurut, AIG terpaksa memposting lebih banyak agunan untuk memberi sinyal kepada rekanan kontrak CDS bahwa ia dapat melunasi jaminan hipotek yang ditulisnya. Terlepas dari tindakan AIG ini, Standard dan Poor mengumumkan bahwa mereka akan menurunkan peringkat kredit AIG. Penurunan peringkat mengharuskan AIG untuk memberikan jaminan tambahan hingga 14,5 miliar dolar dana yang tidak dimilikinya. AIG melakukan pendekatan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Federal Reserve untuk mencari 40 miliar dolar dalam pembiayaan jangka pendek. Perusahaan mengumumkan bahwa entitas pembiayaan yang ditandai oleh Federal Reserve, Bank of New York, dan AIG telah membeli 46,1 miliar dolar dalam sekuritas utang kompleks yang diasuransikan oleh AIG. Kesepakatan itu juga mencakup restrukturisasi yang lebih luas dan bailout pemerintah federal AIG yang awalnya mencakup pinjaman jembatan sebesar 85 miliar dolar dan 37,8 miliar dolar di Fed financing. Lalu selanjutnya mengenai investment fund. Dana investasi seperti reksadana dan dana lindung nilai menjual saham sebagai kewajiban kepada investor dan menginvestasikan hasilnya dalam aset seperti obligasi dan ekuitas. Dana ini bersifat open-end atau closed-end. Dana tertutup menerbitkan sejumlah saham sebagai kewajiban kecuali dana penerbit memilih untuk membelinya kembali. Jumlah saham yang beredar tidak berubah. Sebagaimana dibahas dalam bab 5, sejauh ini sebagian besar dana investasi Amerika Serikat adalah dana terbuka, yaitu mereka dapat mengeluarkan persediaan saham yang tidak terbatas kepada investor. Dana open-end juga harus siap untuk membeli kembali saham yang diterbitkan sebelumnya dari investor pada harga pasar saat ini untuk saham dana tersebut. Jadi pada harga pasar tertentu, P1 penawaran saham reksadana terbuka adalah ekuitas elastis sempurna. Harga di mana dana investasi terbuka siap untuk menjual saham baru atau menembus saham yang ada adalah nilai aset bersih atau NAV. Dana tersebut. NAV adalah nilai saat ini untuk menyediakan likuiditas instan kepada pemegang saham saat menginvestasikan dana dalam ekuitas, obligasi, dan instrumen jangka panjang lainnya. Sehingga dapat mengeksposnya ke masalah likuiditas yang serupa dengan yang dihadapi bank, barang bekas, dan perusahaan asuransi jiwa ketika jumlah penarikan atau saham reksadana yang diuangkan naik ke tingkat yang tidak normal dan tidak terduga. Memang dana investasi dapat mengalami likuiditas yang dramatis jika investor menjadi gugup tentang NAV aset reksadana. Namun perbedaan mendasar dalam cara kontrak dana investasi dinilai dibandingkan dengan penilaian deposito, DI, dan kontrak
polis asuransi mengurangi insentif bagi pemegang saham dana untuk terlibat dalam menjalankannya. Secara khusus, jika dana investasi akan dilikuidasi, asetnya akan didistribusikan kepada pemegang saham dana secara pro rata dan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, yang dilayani berdasarkan kontrak deposito dan asuransi. Untuk mengilustrasikan perbedaan ini, kita dapat membandingkan insentif bagi investor dana investasi untuk melakukan run dengan para deposan DI. Tabel 12-13 menunjukkan neraca sederhana reksadana terbuka dan DI. Ketika mereka melihat bahwa aset DI dinilai di bawah kewajibannya, deposan memiliki insentif untuk menjalankan DI untuk menjadi yang pertama menarik. Dalam contoh di tabel 12-13 hanya 90 deposan pertama yang akan menerima $1 kembali untuk setiap $1 yang disetorkan. 10 orang terakhir tidak akan menerima apapun. Sekarang mempertimbangkan reksadana dengan 100 pemegang saham yang masing-masing menginvestasikan $1 dengan total $100. Tetapi asetnya bernilai $90. Jika pemegang saham ini mencoba menggunakan saham mereka, tidak ada yang akan menerima $1. Sebaliknya, reksadana menilai kewajiban neraca berdasarkan nilai pasar. Harga setiap saham yang dilikuidasi oleh investor adalah P sama dengan value of asset dibagi dengan shareholder outstanding. Hasilnya itu harus sama dengan NAV atau net asset value. Jadi tidak seperti kontrak deposito yang memiliki nilai nominal tetap yaitu sebesar $1, nilai saham reksadana pada reksadana mencerminkan perubahan nilai asetnya yang dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Pada tabel 12-13, nilai klaim masing-masing pemegang saham adalah $90 dibagi dengan 100, yaitu $0,90. Artinya setiap pemegang saham reksadana ikut serta dalam kehilangan nilai aset reksadana secara prorata atau proporsional. Secara teknis, apakah baris pertama atau terakhir setiap pemegang saham reksadana yang menguangkan saham pada hari tertentu menerima nilai aset bersih per saham reksadana yang sama. Dalam hal ini, itu adalah 90 sen mewakili kerugian 10 sen per saham. Berikut tabel 12-13 yang menjelaskan mengenai depository institution dan mutual fund. Next. Reksadana pasar uang atau MMFS mengalami risiko likuiditas yang luar biasa pada awal krisis keuangan. Pada tanggal 16 September 2008, satu hari setelah Lehman Brothers mengajukan kebangkrutan, Reserve Primary Fund, dana pasar uang tertua di Amerika Serikat, sahamnya jatuh ke 97 sen, yaitu di bawah nilai buku sebesar $1. Setelah menghapuskan utang yang diterbitkan oleh Lehman Brothers, hanya dalam 1 minggu investor melikuidasi $170 miliar dari total industri $4 triliun yang diinvestasikan dalam MMF. Sebagai tanggapan, pada tanggal 19 September, pemerintah federal mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kepercayaan pada industri MMF secara khusus. Departemen Keuangan membuka program jaminan sementara untuk MMF yang memberikan cakupan hingga $50 miliar kepada pemegang saham MMF untuk jumlah yang mereka simpan di dana tersebut pada penutupan bisnis hari itu. Lalu selanjutnya pada Juli 2014, SEC mengadopsi aturan baru untuk mengatasi risiko investor berjalan di reksadana pasar uang. Aturan baru mensyaratkan nilai aset bersih atau NAV mengambang untuk dana pasar uang utama institusional.
dalam menggunakan NFP, maka akan mengurangi risiko berjalannya dana pasar uang dan menyediakan alat baru yang penting yang akan membantu melindungi investor dan sistem keuangan lebih lanjut. Lalu untuk kesimpulannya, risiko likuiditas sebagai akibat dari penarikan kewajiban yang lebih berat dari yang diantisipasi atau pelaksanaan komitmen pinjaman adalah masalah umum yang dihadapi oleh manajer lembaga keuangan. Kebijakan yang dikembangkan dengan baik untuk memegang aset likuid atau memiliki akses ke pasar untuk dana yang dibeli biasanya cukup untuk memenuhi penarikan kewajiban. Namun, penarikan yang sangat besar dapat menyebabkan masalah likuiditas aset yang dapat diperparah dengan insentif bagi pemegang klaim kewajiban untuk terlibat dalam menjalankan pada tanda pertama dari masalah likuiditas. Insentif bagi para deposan dan memegang polis asuransi jiwa untuk terlibat dalam pelarian ini dapat mendorong lembaga keuangan yang biasanya sehat ke dalam kebangkrutan. Reksadana umumnya mampu menghindari berjalan karena kewajiban ditandai ke pasar sehingga kerugian dibagi rata di antara pemegang kewajiban. Karena kepahilatan tersebut memiliki biaya bagi masyarakat dan juga pemegang saham swasta, regulator telah mengembangkan mekanisme seperti asuransi simpanan dan jendela diskon untuk meringankan masalah likuiditas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.